Selamat datang dalam perjalanan kita memahami Stokisme, filosofi kuno yang mengajarkan kita bagaimana menjadi kuat, tenang, dan penuh kendali di tengah gejolak hidup yang tak terduga. Stokisme lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu di Yunani dan Roma. Filosofi ini tidak hanya tentang pemikiran abstrak, tapi tentang cara hidup, cara menghadapi kesulitan, kegagalan, kehilangan, dan bahkan kebahagiaan dengan keseimbangan jiwa. Di pusat Stokisme ada satu konsep yang sangat penting, yaitu penerimaan. Penerimaan bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa berusaha. Bukan berarti kita lemah, melainkan sebaliknya. Penerimaan adalah bentuk kekuatan batin yang luar biasa. Ini adalah kemampuan untuk membedakan apa yang bisa kita kendalikan, dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Lalu fokus pada apa yang ada di tangan kita. Epictetus, seorang filsuf stoik terkenal, pernah berkata, "Bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggumu, melainkan pendapatmu tentang hal-hal itu." Artinya, bukan kejadian atau peristiwa yang membuat kita menderita, melainkan bagaimana kita meresponnya. Dalam perjalanan hidup ini, kita semua menghadapi situasi yang tak terduga. Ada kehilangan, kekecewaan, dan rasa sakit. Namun, jika kita belajar menerima kenyataan tersebut, bukan sebagai musuh yang harus dilawan, tapi sebagai bagian dari hidup yang tak terpisahkan, kita mulai menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Penerimaan dalam Stokisme mengajarkan kita untuk tetap berdiri teguh, seperti pohon yang kuat menghadapi angin badai, tidak patah, tidak goyah. Pada video panjang ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana penerimaan ini bisa menjadi kekuatan yang membebaskan kita dari penderitaan batin, dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan, dari cinta, kegagalan, kehilangan, hingga penerimaan diri. Siapkan dirimu, bukalah hatimu, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kamu mencintai seseorang, kamu memberikan perhatian, waktu, bahkan harapan. Tapi cinta itu kadang tidak berbalas. Mungkin dia pergi, mungkin dia tidak membalas, mungkin kamu terluka. Tapi inilah kekuatan stoik, menerima kenyataan ini tanpa kehilangan kedamaian. Cinta bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kita bisa memberi, tapi tidak bisa memaksa. Epictetus mengajarkan, jangan melekat pada yang bukan milikmu. Ini bukan tentang menyerah, tapi tentang memilih kedewasaan batin. Bayangkan jika kamu melepaskan rasa sakit itu, dan tetap bisa tersenyum. Ini bukan dingin atau tanpa perasaan. Ini adalah kekuatan. Cinta itu indah, tapi juga rapuh. Kehilangan cinta bukan akhir dari dunia, meskipun terasa seperti itu di saat-saat pertama. Ketika seseorang yang kamu cintai pergi, ada dua pilihan, bertahan dalam penderitaan atau melepaskan dengan damai. Stokisme mengajarkan bahwa penderitaan muncul dari melekat terlalu kuat pada sesuatu yang di luar kendali kita. Ketika kamu belajar untuk menerima, kamu membebaskan dirimu dari rantai kesedihan yang tidak perlu. Lepaskan keinginan untuk mengubah orang lain, untuk menuntut balasan, atau untuk mempertahankan sesuatu yang sudah pergi. Ini bukan tentang kehilangan rasa cinta, tapi tentang menjaga kedamaian hatimu. Marcus Aurelius menulis dalam catatannya, jika seseorang melakukan kesalahan terhadapmu, ingatlah bahwa dia melakukan apa yang menurutnya benar. Jangan biarkan amarah atau kekecewaan menguasai dirimu. Cinta yang sejati adalah cinta yang tidak melekat, cinta yang memberikan ruang dan kebebasan. Kamu mencintai bukan karena kamu harus, tapi karena kamu memilih untuk melakukannya, tanpa syarat. Ketika kamu mencintai dengan cara ini, kamu tak lagi takut kehilangan, karena kamu sudah menerima segala kemungkinan. Bayangkan kamu memegang erat sebuah batu, yang mewakili cinta yang kamu genggam. Sekarang, secara perlahan, buka tanganmu, dan lepaskan batu itu.
Rasakan kebebasan yang datang bersama melepaskan. Ulangi latihan ini setiap kali rasa sakit datang menghampiri. Penerimaan dalam cinta bukan akhir dari cerita, tapi awal dari kedamaian baru. Ketika kamu melepaskan, kamu memberi ruang untuk kebahagiaan yang baru. Ingatlah, kekuatan sejati adalah ketika kamu bisa mencintai dan melepaskan tanpa kehilangan kedamaian batin. Kegagalan, kata yang sering kita takutkan. Sesuatu yang sering membuat kita merasa kalah, kehilangan harga diri, dan menyerah pada impian. Tapi apa sebenarnya kegagalan itu? Apakah itu akhir dari segalanya? Atau justru awal dari sebuah pembelajaran baru? Stokisme mengajarkan kita untuk menerima kegagalan dengan kepala tegak dan hati terbuka. Kita tidak menghindari kegagalan, tapi belajar dari situ. Karena dalam penerimaan itulah kita menemukan kekuatan sejati. Kegagalan bukanlah sebuah nasib buruk yang harus dihindari dengan segala cara. Itu adalah bagian alami dari proses hidup dan pembelajaran. Marcus Aurelius pernah berkata, kegagalan bukanlah hal yang memalukan, hal yang memalukan adalah tidak mencoba sama sekali. Dengan menerima kegagalan, kita menghapus rasa takut yang membelenggu. Dalam menghadapi kegagalan, kita perlu membedakan apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak. Kamu tidak bisa mengontrol hasil akhir, tapi kamu bisa mengontrol usaha dan sikapmu. Dengan fokus pada proses, bukan hasil, kamu membangun ketangguhan batin. Bayangkan kamu telah gagal dalam sebuah proyek penting. Pertama, tarik napas dalam-dalam dan terima kenyataan. Lalu tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari kegagalan ini? Catat pelajaran itu, dan gunakan sebagai pijakan untuk langkah selanjutnya. Kegagalan adalah ujian untuk mental kita. Kita bisa memilih untuk menyerah atau bangkit lebih kuat. Stokisme mengajarkan bahwa dalam ketidakpastian, kita menemukan kesempatan untuk tumbuh. Ingat, kegagalan bukanlah akhir. Itu adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan penerimaan, kamu melepaskan beban rasa takut dan mulai melangkah dengan keyakinan baru. Jadilah seperti air, yang mengalir melewati rintangan, selalu mencari jalan baru tanpa menyerah. Kehilangan dan duka adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Kita semua pernah merasakan sakit karena kehilangan seseorang yang kita cintai, sebuah mimpi yang hancur, atau harapan yang pupus. Namun, bagaimana kita menghadapi duka itulah yang menentukan kekuatan batin kita. Stokisme mengajarkan bahwa penerimaan terhadap kehilangan bukan berarti melupakan, melainkan menerima kenyataan tanpa terseret dalam penderitaan yang berkepanjangan. Duka adalah proses alami yang kita semua harus jalani. Melarikan diri dari duka hanya akan menundanya, bukan menyembuhkannya. Seneca berkata, jika kamu kehilangan sesuatu, jangan biarkan itu menghancurkan dirimu. Jadikan itu pelajaran dan kekuatan baru. Kita tidak bisa menghindari kehilangan, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita meresponnya. Menerima kehilangan berarti mengizinkan diri merasakan kesedihan, tapi tidak membiarkan kesedihan itu menguasai seluruh hidup. Ini adalah keseimbangan yang halus antara rasa sedih dan ketegaran. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir deras. Air yang mengalir adalah kesedihan, tapi sungai itu tetap kuat dan mengalir ke depan. Cobalah latihan berikut. Setiap pagi, renungkan bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Bayangkan kehilangan sebagai bagian dari siklus alami kehidupan. Dengan demikian, ketika duka datang, kamu sudah lebih siap untuk menerimanya tanpa rasa putus asa. Penerimaan dalam duka bukan berarti kamu kehilangan harapan. Itu adalah bentuk harapan yang lebih dalam, harapan bahwa kamu akan pulih dan tumbuh lebih kuat.
Stokisme mengajak kita untuk menjadi seperti pohon yang tetap berdiri meski badai datang menghantam. Ketika kamu bisa menerima kehilangan dan duka, kamu membebaskan diri dari belenggu kesedihan yang menahan langkahmu. Kamu membuka pintu untuk penyembuhan dan pertumbuhan baru. Ingatlah, setiap akhir adalah awal yang baru. Menerima diri sendiri adalah langkah penting dalam perjalanan kebijaksanaan Stoik. Banyak dari kita menghabiskan waktu berjuang melawan ketidaksempurnaan dan kekurangan yang kita miliki. Tapi Stokisme mengajarkan bahwa penerimaan terhadap diri sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, adalah kunci menuju kedamaian batin. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua punya kelemahan, kesalahan, dan batasan. Epiktetus berkata, "Jangan menuntut agar segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginanmu, tapi terimalah apa yang sudah terjadi, dan kamu akan menemukan kedamaian." Menerima kekurangan bukan berarti berhenti berusaha memperbaiki diri, tapi mengenali bahwa kamu layak dicintai dan dihargai apa adanya. Kita sering menjadi musuh terbesar bagi diri sendiri. Kritik yang berlebihan dan rasa bersalah yang mendalam justru membuat kita terjebak dalam lingkaran negatif. Stokisme mengajarkan untuk bersikap lembut dan adil pada diri sendiri, sama seperti kita memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan pengertian. Cobalah latihan ini setiap pagi. Berdirilah di depan cermin dan katakan dengan tulus, "Aku menerima diriku apa adanya." Rasakan kata-kata itu. Biarkan mereka meresap ke dalam hatimu. Dengan menerima diri sendiri, kamu membuka pintu untuk pertumbuhan yang sejati. Kamu mulai bertindak dari tempat yang kuat, bukan dari rasa takut atau ketidakamanan. Dan ini adalah fondasi untuk menjadi pribadi yang tangguh dan bijaksana. Ingat, penerimaan diri adalah perjalanan, bukan tujuan. Berikan dirimu izin untuk berkembang, sambil tetap mencintai siapa kamu sekarang. Kamu layak mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Hidup jarang berjalan sesuai dengan rencana kita. Ada ketidaksempurnaan, tantangan, dan hal-hal yang tak terduga. Stokisme mengajarkan kita untuk menerima hidup apa adanya, dengan segala ketidaksempurnaan yang melekat padanya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita sendiri adalah makhluk yang terus belajar dan berkembang. Marcus Aurelius pernah menulis, "Terimalah apa yang terjadi, karena itu adalah bagian dari alam semesta." Dengan menerima ketidaksempurnaan, kita membuka diri pada kedamaian yang lebih besar. Ketika kita berharap hidup selalu berjalan mulus, kita hanya akan sering merasa kecewa. Penerimaan membantu kita mengurangi rasa frustrasi yang tidak perlu. Daripada melawan kenyataan, lebih baik belajar beradaptasi dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang sudah kamu jalani. Terimalah kesalahan dan kegagalan sebagai guru yang bijak. Dengan latihan ini, kamu membangun sikap menerima yang kuat dalam menghadapi hidup. Ketidaksempurnaan bukanlah musuh, tapi teman dalam perjalanan hidup. Dengan penerimaan, kita menemukan kebebasan dan ketenangan sejati. Inilah jalan menuju kehidupan yang penuh makna dan damai. Penerimaan bukan hanya tentang menyerah pada keadaan, tapi tentang membebaskan diri dari belenggu batin yang mengikat kita. Kebebasan sejati lahir dari kemampuan kita menerima apa adanya dan memilih respon yang bijaksana. Ketika kita menolak kenyataan, kita terjebak dalam konflik batin. Namun, dengan menerima, kita menghentikan perlawanan itu dan membuka ruang untuk kedamaian. Seneca mengajarkan, kebebasan adalah hasil dari menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Penerimaan membantu kita melepaskan kemarahan, kecemasan, dan ketakutan yang tidak produktif.
Kamu belajar melihat situasi dengan objektif dan tidak terbawa arus emosi. Setiap kali kamu merasa terjebak dalam emosi negatif, cobalah tarik napas dalam-dalam. Berikan waktu sejenak untuk menerima apa yang kamu rasakan tanpa menghakimi. Lalu pilih respon yang membawa kedamaian, bukan konflik. Dengan kebebasan batin, kamu menjadi master atas dirimu sendiri. Kamu tidak lagi terombang-ambing oleh keadaan eksternal. Kamu hidup dengan penuh kesadaran dan kendali. Ingatlah, kebebasan sejati dimulai dari penerimaan. Ketika kamu menerima, kamu membebaskan diri dan membuka jalan menuju kehidupan yang damai dan bermakna. Ini adalah hadiah terindah yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri. Penerimaan stoik bukan hanya filosofi abstrak, tapi panduan praktis yang bisa kita terapkan setiap hari. Dalam segmen ini, kita akan membahas bagaimana menerapkan penerimaan dalam berbagai situasi sehari-hari, agar hidup kita lebih tenang dan bermakna. Tempat kerja sering penuh tekanan, perubahan tak terduga, dan konflik. Daripada melawan atau mengeluh, cobalah menerima situasi apa adanya. Fokuslah pada usaha dan sikapmu, bukan hasil yang di luar kendali. Dengan sikap ini, stres akan berkurang dan produktivitas meningkat. Dalam hubungan sosial, kita tidak bisa mengubah orang lain. Penerimaan berarti menerima kekurangan dan perbedaan mereka tanpa kehilangan kedamaian. Ini membuka jalan bagi empati dan komunikasi yang lebih baik. Hidup penuh dengan perubahan yang tak terduga. Daripada takut dan resah, gunakan penerimaan untuk beradaptasi dan melihat peluang. Penerimaan membuat kita fleksibel dan siap menghadapi apapun yang datang. Setiap pagi, mulai hari dengan menyadari apa yang bisa kamu kendalikan. Buat niat untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kamu ubah hari ini. Lakukan refleksi di akhir hari, evaluasi sikapmu, dan perbaiki untuk esok. Dengan menerapkan penerimaan stoik secara konsisten, kamu akan menemukan hidup yang lebih damai dan bermakna. Ini bukan hal yang instan, tapi proses yang membutuhkan kesabaran dan kesadaran. Teruslah berlatih, dan rasakan perubahan dalam hidupmu. Ketakutan dan kecemasan adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Kita semua pernah merasakan detak jantung yang meningkat, pikiran yang berputar, dan rasa was-was yang tak berujung. Tapi Stokisme mengajarkan kita untuk tidak melawan ketakutan dan kecemasan itu, melainkan menerima dan menghadapinya dengan kepala dingin. Kecemasan sering muncul dari kekhawatiran akan masa depan yang tak pasti. Ketakutan sering berasal dari hal-hal yang berada di luar kendali kita. Epictetus mengingatkan kita bahwa bukan hal itu sendiri yang mengganggu kita, tapi penilaian kita terhadapnya. Alih-alih melarikan diri, cobalah untuk menghadapi ketakutan itu secara sadar. Terimalah ketakutan itu sebagai bagian dari proses belajar dan pertumbuhan. Dengan penerimaan, ketakutan kehilangan kekuatannya untuk menguasai kita. Ketika kecemasan datang, cobalah teknik berikut. Tarik napas dalam-dalam, dan fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Ulangi dalam hati, ini bukan sesuatu yang bisa aku ubah sekarang, tapi aku bisa mengendalikan reaksiku. Dengan rutin melatih penerimaan, kamu memperkuat ketahanan emosional. Kamu mulai melihat ketakutan dan kecemasan sebagai sinyal, bukan hambatan. Ini membantu kamu mengambil tindakan yang tepat tanpa dibayangi rasa takut. Ingat, penerimaan bukan berarti menyerah pada ketakutan, tapi mengakui keberadaannya, lalu memilih untuk terus maju. Dengan begitu, kamu membebaskan diri untuk hidup dengan penuh keberanian dan ketenangan. Konflik adalah bagian alami dari interaksi manusia. Namun, bagaimana kita menghadapi konflik yang menentukan kedamaian batin dan kualitas hubungan kita?
Stokisme mengajarkan kita untuk menerima bahwa konflik mungkin terjadi, dan menggunakan kebijaksanaan untuk meresponnya dengan tepat. Konflik tidak selalu buruk. Kadang itu membuka peluang untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih baik. Penerimaan berarti tidak menghindari konflik, tapi melihatnya secara objektif. Marcus Aurelius berkata, "Jangan membiarkan amarahmu menguasai dirimu, tapi gunakan akal sehat untuk menanganinya." Emosi yang meledak-ledak hanya memperkeruh situasi. Dengan penerimaan, kita belajar mengendalikan amarah dan frustrasi. Kamu memilih untuk merespon dengan tenang, bukan bereaksi secara impulsif. Dalam konflik, cobalah berlatih teknik ini. Tarik napas panjang, tahan sejenak, dan pikirkan konsekuensi dari setiap tindakanmu. Tanyakan pada dirimu, apa yang terbaik untukku dan semua pihak dalam situasi ini? Penerimaan membantu kita menerima perbedaan dan belajar dari perspektif orang lain. Ini membuka jalan untuk komunikasi yang jujur dan konstruktif. Dengan cara ini, konflik bisa menjadi sarana memperkuat hubungan, bukan merusaknya. Ingat, kebijaksanaan dan penerimaan adalah senjata terkuat dalam menghadapi konflik. Dengan keduanya, kamu tidak hanya menjaga kedamaian batin, tapi juga membangun harmoni dalam hubungan. Jadilah pribadi yang bijak dan tenang, di tengah badai konflik sekalipun. Kegagalan dan kesalahan adalah bagian tak terpisahkan dari proses belajar dan tumbuh. Terkadang, kita takut gagal dan merasa malu dengan kesalahan yang kita buat. Tapi Stokisme mengajarkan kita untuk menerima kegagalan sebagai guru yang berharga dalam perjalanan hidup. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Itu adalah batu loncatan untuk menjadi lebih baik dan lebih bijak. Marcus Aurelius berkata, "Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas." Kesalahan adalah manusiawi. Kita semua pernah membuat keputusan yang kurang tepat. Daripada menyalahkan diri sendiri, terimalah kesalahan dengan sikap belajar dan refleksi. Ketika kamu mengalami kegagalan, coba lakukan langkah ini. Tarik napas dalam, dan katakan pada diri sendiri, "Aku belajar dari pengalaman ini." Fokus pada apa yang bisa kamu perbaiki, bukan pada rasa kecewa. Dengan penerimaan, kamu membebaskan dirimu dari perasaan putus asa dan rasa takut gagal. Kamu mulai melihat kegagalan sebagai bagian alami dari proses pertumbuhan. Ini memberimu kekuatan untuk bangkit kembali dan terus melangkah maju. Ingatlah, setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Penerimaan adalah kunci untuk membuka pintu menuju keberhasilan di masa depan. Jadilah pribadi yang tidak takut gagal, tapi siap belajar dan tumbuh. Kehilangan dan kesedihan adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan. Kita semua pernah merasakan duka, entah itu kehilangan orang tercinta, pekerjaan, atau harapan. Stokisme mengajarkan bahwa dengan penerimaan, kita dapat menemukan ketenangan di tengah kesedihan. Kesedihan adalah respons alami terhadap kehilangan. Tidak perlu melawan atau menekan perasaan itu. Marcus Aurelius menulis, "Segala sesuatu yang hilang adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kita terima." Menerima kesedihan bukan berarti menyerah pada duka, tapi mengizinkan diri untuk merasakan dan memprosesnya dengan penuh kesadaran. Ini adalah langkah penting untuk penyembuhan dan pemulihan. Ketika rasa sedih datang, berikan ruang untuk merasakannya tanpa menghakimi. Renungkan bahwa kesedihan itu sementara dan bagian dari proses alami. Gunakan meditasi stoik untuk mengingatkan diri bahwa segala sesuatu bersifat sementara.
Dengan penerimaan, kamu membangun ketangguhan dan ketenangan batin. Kamu belajar untuk menghargai setiap momen, sekalipun ada kehilangan. Ini membebaskanmu untuk hidup penuh makna dan damai. Ingatlah, kesedihan bukanlah akhir dari perjalanan. Penerimaan adalah jalan menuju penyembuhan dan kedamaian. Biarkan diri kamu tumbuh melalui setiap pengalaman kehilangan. Kematian adalah kenyataan yang pasti dalam hidup kita. Namun, ketakutan akan kematian seringkali menjadi sumber kecemasan dan kegelisahan. Stokisme mengajarkan kita untuk menerima kematian sebagai bagian alami dari siklus kehidupan, bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Marcus Aurelius berkata, "Jangan takut pada kematian, karena itu adalah bagian dari alam semesta yang kita semua jalani." Kematian adalah proses kembali ke asal, seperti air yang mengalir ke laut. Dengan memahami ini, kita dapat melihat kematian dengan hati yang damai. Dengan menerima kematian, kita belajar untuk menghargai setiap momen hidup. Kita fokus pada apa yang benar-benar penting dan bermakna. Ini memberi kita keberanian untuk hidup dengan penuh kesadaran dan tujuan. Stoik sering melakukan refleksi harian tentang kematian, yang disebut memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Dengan mengingat kematian, kita diajak untuk hidup dengan integritas dan ketulusan. Penerimaan akan kematian membebaskan kita dari rasa takut dan kecemasan yang berlebihan. Kita mulai melihat kematian sebagai bagian alami, bukan musuh yang menakutkan. Ini memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan ketenangan dan keberanian. Ingatlah, kematian bukanlah akhir, tapi bagian dari siklus kehidupan. Penerimaan akan kematian adalah kunci untuk hidup yang damai dan penuh makna. Hadapilah hidup dan kematian dengan hati terbuka dan penuh keberanian. Di tengah kehidupan yang penuh dinamika, kita semua mencari kebahagiaan sejati. Stokisme mengajarkan bahwa kunci kebahagiaan bukanlah dalam mengubah dunia luar, tapi dalam penerimaan dan pengelolaan diri sendiri. Kebahagiaan sejati menurut Stoik bukan berasal dari kesenangan sesaat, tetapi dari kedamaian batin. Penerimaan adalah fondasi utama untuk mencapai kedamaian itu. Ketika kita menerima kenyataan dan mengendalikan respon kita bebas dari penderitaan yang tak perlu. Emosi yang berlebihan seringkali menjerat kita dalam penderitaan. Dengan penerimaan, kita belajar untuk tidak melekat pada keinginan atau ketakutan yang berlebihan. Ini membawa kebebasan emosional yang membuat hati tenang. Mulailah hari dengan niat untuk menerima apa yang tidak bisa diubah. Lakukan refleksi di malam hari untuk mengevaluasi sikap dan perasaanmu. Latihan sederhana ini membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan sejati. Dengan penerimaan, kita membangun hidup yang penuh rasa syukur dan kedamaian. Kebahagiaan tidak lagi bergantung pada hal-hal luar, tapi berasal dari dalam diri kita sendiri. Inilah kebahagiaan sejati yang tidak goyah oleh perubahan hidup. Ingat, kebahagiaan sejati adalah perjalanan penerimaan. Dengan menerima apa adanya, kita membuka pintu untuk hidup yang penuh makna dan damai. Teruslah berlatih, dan rasakan transformasi dalam dirimu. Hidup di era modern penuh dengan tantangan dan tekanan yang berbeda dari zaman dahulu. Tapi prinsip-prinsip Stoik, khususnya penerimaan, tetap relevan dan sangat berguna. Kita menghadapi stres dari pekerjaan, hubungan, dan informasi yang berlebihan.
Tekanan sosial dan perubahan cepat bisa membuat kita merasa kewalahan. Penerimaan stoik membantu kita tetap fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan melepaskan yang tidak. Dalam dunia digital, kita sering terjebak dalam perbandingan dan keinginan yang tidak realistis. Penerimaan mengajarkan kita untuk tidak terlarut dalam opini orang lain dan fokus pada nilai-nilai kita sendiri. Mulailah dengan mindfulness dan refleksi singkat setiap hari. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Lepaskan kekhawatiran tentang hal-hal yang di luar kendalimu. Dengan penerimaan, kita menjadi lebih resilient dan mampu menghadapi perubahan dengan tenang. Kita juga mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Penerimaan membawa kebebasan batin di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Jangan biarkan tekanan zaman modern menguasai hidupmu. Integrasikan penerimaan stoik dan rasakan kedamaian yang sejati. Mulailah hari ini, dan bangun kehidupan yang lebih tenang dan bermakna. Hubungan sosial adalah bagian penting dari kehidupan kita. Terkadang, konflik dan perbedaan pendapat bisa menguji kesabaran dan ketenangan kita. Stokisme mengajarkan penerimaan sebagai kunci untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam hubungan. Kita tidak bisa mengubah orang lain, hanya diri kita sendiri. Penerimaan berarti mengakui bahwa setiap orang punya pandangan dan cara hidup yang berbeda. Dengan menerima perbedaan ini, kita mengurangi konflik dan membangun rasa hormat. Seringkali, emosi kita memicu ketegangan dalam hubungan. Penerimaan mengajarkan kita untuk tidak bereaksi impulsif, tapi merespons dengan kebijaksanaan. Ini membantu kita menjaga komunikasi yang sehat dan konstruktif. Cobalah untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati. Terima bahwa kita tidak selalu setuju, dan itu tidak apa-apa. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol, sikap dan tindakanmu sendiri. Dengan penerimaan, hubungan menjadi lebih kuat dan penuh pengertian. Kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bersama. Ini adalah kunci untuk kebahagiaan sosial dan kedamaian batin. Ingatlah, penerimaan dalam hubungan membawa harmoni dan kebahagiaan. Latihlah penerimaan setiap hari, dan lihatlah perubahan positif yang terjadi. Dengan hati yang terbuka, hubungan apapun bisa berkembang dengan indah. Stres adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan modern. Terkadang, tekanan pekerjaan, keluarga, atau tanggung jawab membuat kita merasa terbebani. Stokisme mengajarkan kita untuk menggunakan penerimaan sebagai alat untuk mengelola stres dan menemukan ketenangan. Stres seringkali berasal dari keinginan kita mengendalikan segala sesuatu. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, muncul ketegangan dan kegelisahan. Penerimaan membantu kita mengubah perspektif dan fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Mulailah dengan menyadari pikiran dan perasaan yang membuat stres. Terima bahwa perasaan itu ada, tanpa melawan atau menghakimi. Fokus pada langkah-langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk mengatasi situasi. Setiap pagi, renungkan apa saja yang berada di luar kendalimu dan lepaskan kekhawatiran itu. Praktikan napas dalam dan mindfulness untuk menenangkan pikiran. Ini membantu membangun ketenangan batin meski situasi eksternal penuh tekanan. Dengan penerimaan, stres tidak lagi menguasai hidupmu. Kamu menjadi lebih resilient dan mampu menghadapi tantangan dengan kepala dingin.
Ini membawa kualitas hidup yang lebih baik dan damai. Ingatlah, penerimaan adalah kunci untuk mengelola stres dan menjaga keseimbangan hidup. Latihlah penerimaan setiap hari, dan rasakan kedamaian yang tumbuh dalam dirimu. Kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Emosi adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Tapi terkadang, kita terjebak dalam emosi negatif yang membebani dan menghambat kita. Stokisme mengajarkan bahwa penerimaan adalah jalan untuk meraih kebebasan emosional. Ketika kita menerima perasaan tanpa perlawanan, kita menghentikan siklus negatif. Penerimaan memungkinkan kita mengamati emosi tanpa terseret dalam gelombangnya. Ini membuka ruang untuk ketenangan dan kebijaksanaan. Alih-alih menolak atau mengabaikan emosi, kita mengakui keberadaannya. Dengan penerimaan, kita belajar untuk tidak bereaksi berlebihan. Ini membantu kita menjaga keseimbangan dan fokus pada solusi. Cobalah teknik pengamatan diri, amati emosi yang muncul tanpa menilai. Ulangi pada diri sendiri, ini hanyalah perasaan yang datang dan pergi. Latihan ini melatih kita menjadi pengamat, bukan budak emosi. Dengan kebebasan emosional, kita dapat hidup dengan ketenangan dan kendali diri. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi perasaan. Ini membawa kualitas hidup yang lebih sehat dan bahagia. Ingatlah, penerimaan bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan untuk membebaskan diri. Latih penerimaan, dan rasakan kebebasan sejati dalam hidupmu. Kamu mampu mengelola emosi dan menjalani hidup penuh kedamaian. Pertumbuhan pribadi adalah perjalanan seumur hidup. Stokisme mengajarkan bahwa penerimaan adalah fondasi utama untuk berkembang dan berubah menjadi versi terbaik dari diri kita. Perubahan sejati dimulai dari penerimaan diri dan situasi. Dengan menerima keadaan sekarang, kita menciptakan ruang untuk perbaikan. Tanpa penerimaan, kita terjebak dalam penolakan dan stagnasi. Tantangan dan kesulitan adalah guru terbaik dalam pertumbuhan. Dengan menerima dan belajar dari pengalaman, kita menjadi lebih kuat dan bijaksana. Ini adalah proses yang terus-menerus dan dinamis. Setiap hari, refleksikan hal-hal yang telah kamu terima dan pelajari. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana pengalaman ini membantuku tumbuh? Latihan ini memperkuat kesadaran dan kemauan untuk berubah. Dengan penerimaan, kita hidup dengan kejujuran dan keberanian. Kita menjadi pribadi yang lebih resilient dan terbuka pada perubahan. Ini membawa kepuasan batin dan kesuksesan sejati dalam hidup. Ingatlah, penerimaan adalah kunci untuk membuka potensi terbaik dalam dirimu. Teruslah berlatih dan tumbuh setiap hari dengan penuh kesadaran. Kamu sedang dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kekuatan. Apakah kebahagiaan abadi itu mungkin? Stokisme mengajarkan bahwa dengan penerimaan, kita dapat mencapai kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Kebahagiaan abadi adalah keadaan batin yang stabil dan damai. Ini bukan kegembiraan sesaat, melainkan ketenangan yang tahan terhadap perubahan hidup. Penerimaan adalah jembatan untuk mencapai keadaan tersebut. Ketika kita menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, kita berhenti melawan kenyataan. Kita melepaskan harapan yang tak realistis dan ketakutan yang membelenggu. Ini membebaskan kita dari penderitaan yang tak perlu.
Lakukan refleksi harian tentang hal-hal yang berada di luar kendalimu. Terima perubahan, kegagalan, dan ketidakpastian dengan hati terbuka. Latihan ini menguatkan batin dan mengarahkan kita pada kebahagiaan yang langgeng. Dengan penerimaan, kita hidup tanpa beban emosional yang menghantui. Kita menikmati setiap momen dengan rasa syukur dan ketenangan. Ini adalah kebahagiaan sejati yang tak terpengaruh oleh keadaan luar. Ingat, kebahagiaan abadi dimulai dari penerimaan. Teruslah berlatih, dan biarkan damai mengisi hatimu setiap hari. Kamu pantas untuk hidup dalam kebahagiaan sejati. Kematian adalah satu-satunya kepastian dalam hidup. Namun, banyak dari kita yang takut atau menghindarinya. Stokisme mengajarkan kita untuk menerima kematian dan ketidakkekalan sebagai bagian alami dari eksistensi. Semuanya di dunia ini bersifat sementara dan berubah. Penerimaan ketidakkekalan membantu kita melepaskan keterikatan yang berlebihan. Kita belajar menghargai setiap momen tanpa takut kehilangan. Daripada takut, kita diajak untuk menerima kematian sebagai bagian dari perjalanan hidup. Ini membawa ketenangan dan kebijaksanaan. Dengan menerima kematian, kita bisa hidup lebih penuh dan bermakna. Lakukan meditasi, memento mori. Ingatlah bahwa kita semua akan meninggal. Gunakan pemikiran ini untuk menghargai waktu dan hidup dengan tujuan. Ini membantu kita fokus pada apa yang benar-benar penting. Penerimaan ini membebaskan kita dari ketakutan yang menghambat. Kita menjadi lebih damai dan bijaksana dalam menjalani hidup. Dan kita bisa meninggalkan warisan positif bagi dunia. Ingatlah, kematian bukan akhir yang menakutkan, tapi bagian alami dari siklus kehidupan. Terima dengan hati terbuka dan jalani hidup dengan penuh makna. Kamu berhak hidup dalam kedamaian dan keberanian. Ketidakpastian adalah satu hal yang pasti dalam kehidupan. Seringkali, ketidakpastian membawa kecemasan dan ketakutan. Stokisme mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari hidup, dan menemukan ketenangan di dalamnya. Kita cenderung ingin kontrol penuh atas masa depan. Ketika hal itu tidak mungkin, muncul rasa takut dan kecemasan. Penerimaan adalah cara untuk melepaskan kebutuhan akan kontrol sempurna. Alih-alih melawan, kita belajar menerima ketidakpastian dengan lapang dada. Kita fokus pada tindakan dan sikap kita, bukan hasil yang belum pasti. Ini memungkinkan kita untuk tetap tenang dan tangguh menghadapi apapun. Setiap hari, ingatkan diri sendiri bahwa masa depan tidak bisa diprediksi. Latih penerimaan melalui meditasi dan refleksi. Fokus pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Dengan menerima ketidakpastian, hidup menjadi lebih ringan dan penuh kebebasan. Kita tidak terjebak dalam kekhawatiran yang sia-sia. Ketenangan batin menjadi sahabat setia kita. Ingat, ketidakpastian bukan musuh, tapi bagian dari perjalanan hidup. Terima dan jalani dengan penuh keberanian dan ketenangan. Kamu mampu menghadapi apapun yang datang dengan hati yang tenang. Frustrasi dan kekecewaan adalah perasaan yang sering kita alami dalam hidup. Mereka muncul ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Stokisme mengajarkan kita untuk menghadapi perasaan ini dengan penerimaan. Kedua emosi ini sering berasal dari keinginan kita yang tak terpenuhi.
Ketika kita menolak keadaan, kita memperbesar rasa sakit batin. Penerimaan membantu mengurangi intensitas emosi negatif tersebut. Alih-alih melawan atau menyalahkan, kita belajar menerima perasaan ini sebagai bagian dari pengalaman manusia. Kita juga menerima bahwa beberapa hal memang tidak bisa kita ubah. Ini membantu kita untuk tetap tenang dan fokus mencari solusi. Ketika merasa frustrasi, berhentilah sejenak dan tarik napas dalam. Ulangi pada diri sendiri, aku menerima perasaan ini dan membiarkannya lewat. Latihan ini melatih kita untuk tidak terjebak dalam emosi negatif. Dengan penerimaan, kita mendapatkan kekuatan untuk bangkit dan melangkah maju. Kita menjadi lebih resilient dan bijaksana dalam menghadapi tantangan. Ini membuka jalan menuju ketenangan dan kebahagiaan yang lebih dalam. Ingatlah, penerimaan bukan berarti menyerah, tapi pilihan untuk tetap kuat. Latihlah penerimaan, dan biarkan dirimu tumbuh lebih kuat setiap hari. Kamu mampu mengatasi setiap rasa frustrasi dan kecewa dengan bijaksana. Hubungan dengan orang lain adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Tapi konflik dan perbedaan seringkali menjadi sumber ketegangan. Stokisme mengajarkan bahwa penerimaan adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Setiap orang memiliki pandangan, kebiasaan, dan kelemahan yang berbeda. Dengan menerima perbedaan itu, kita menciptakan ruang untuk pengertian dan kasih sayang. Penerimaan membantu kita melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Alih-alih bereaksi emosional, kita belajar menerima perspektif orang lain. Kita fokus pada komunikasi yang jujur dan penuh pengertian. Ini memperkuat ikatan dan mengurangi gesekan. Cobalah mendengarkan tanpa menghakimi ketika ada perbedaan pendapat. Berlatihlah menerima orang lain apa adanya tanpa mencoba mengubah mereka. Latihan ini membuka jalan bagi hubungan yang lebih damai dan bermakna. Dengan penerimaan, hubungan menjadi lebih kuat dan tahan banting. Kita belajar menghargai keunikan masing-masing dan tumbuh bersama. Ini membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam interaksi sehari-hari. Ingatlah, penerimaan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan pada orang lain dan pada diri sendiri. Latih penerimaan, dan rasakan hubunganmu tumbuh dengan penuh cinta dan pengertian. Kamu mampu membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Kita seringkali terbelenggu oleh apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Penilaian sosial bisa menjadi sumber tekanan dan kecemasan yang berat. Stokisme mengajarkan bahwa dengan penerimaan, kita bisa meraih kebebasan sejati dari belenggu penilaian orang lain. Penilaian sosial sering mengendalikan perilaku dan perasaan kita. Kita takut gagal atau tidak diterima. Tapi penilaian ini bersifat luar, dan kita tidak bisa mengontrolnya sepenuhnya. Alih-alih terjebak dalam keinginan untuk menyenangkan semua orang, kita belajar menerima apa adanya. Kita fokus pada integritas dan nilai-nilai diri sendiri. Ini membebaskan kita dari tekanan eksternal yang tidak perlu. Setiap kali merasa cemas karena penilaian orang lain, ingatkan diri, apa yang penting adalah bagaimana aku bertindak dan berpikir. Berlatihlah untuk menerima dirimu sendiri tanpa syarat. Latihan ini memperkuat rasa percaya diri dan kebebasan batin. Dengan kebebasan ini, kita bisa hidup autentik dan penuh makna. Kita lebih fokus pada tujuan hidup dan kebahagiaan sejati. Ketenangan batin pun menjadi milik kita. Ingat,
Kebebasan sejati dimulai dari penerimaan diri dan melepaskan penilaian orang lain. Latih penerimaan ini, dan jalani hidup dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri. Kamu pantas untuk hidup bebas dan bahagia. Kehidupan sehari-hari penuh dengan godaan dan distraksi. Bagaimana kita bisa tetap fokus dan tenang di tengah kesibukan? Stokisme mengajarkan bahwa penerimaan dan kontrol diri adalah kunci untuk menjalani hidup yang penuh makna dan kedamaian. Kontrol diri berarti mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakan. Ini bukan tentang menekan perasaan, tapi mengarahkan energi secara bijaksana. Penerimaan membantu kita menerima apa yang tidak bisa diubah, dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dengan menerima kenyataan, kita tidak membuang energi untuk melawan hal-hal di luar kendali. Kita dapat mengarahkan perhatian dan usaha pada tindakan yang efektif. Ini memperkuat kendali atas diri sendiri dan kehidupan. Mulailah hari dengan niat untuk menerima situasi apapun yang terjadi. Berlatihlah mengenali kapan emosi mulai menguasai, dan tarik napas dalam. Pilih tindakan yang selaras dengan nilai dan tujuanmu. Dengan kontrol diri, kita mampu mengambil keputusan bijaksana. Kehidupan menjadi lebih terarah dan penuh kedamaian. Kita menjadi pribadi yang kuat dan dipercaya oleh orang lain. Ingat, penerimaan dan kontrol diri berjalan beriringan untuk membentuk hidup yang bermakna. Teruslah berlatih, dan saksikan perubahan positif dalam hidupmu. Kamu memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup dan membangun masa depan yang kamu impikan. Tantangan hidup sering membawa gelombang emosi yang kuat. Bagaimana kita bisa tetap seimbang dan tidak terbawa arus perasaan? Stokisme mengajarkan bahwa penerimaan adalah kunci untuk mencapai keseimbangan emosional. Keseimbangan emosional bukan berarti tanpa emosi, tapi kemampuan untuk mengelola dan menanggapinya dengan bijak. Ini membuat kita tetap tenang di tengah badai. Penerimaan membantu kita mengenali dan menerima emosi tanpa terjebak di dalamnya. Alih-alih menolak atau melawan emosi negatif, kita belajar untuk menerimanya sebagai bagian alami. Ini mengurangi ketegangan batin dan memberikan ruang untuk pemulihan. Kita menjadi lebih tangguh dan bijaksana. Ketika merasa marah, sedih, atau cemas, tarik napas dalam dan akui perasaan itu. Ulangi dalam hati, aku menerima perasaan ini dan membiarkannya mengalir. Latihan ini melatih kita untuk tidak terjebak dalam emosi yang merusak. Dengan keseimbangan emosional, kita dapat berpikir jernih dan bertindak tepat. Hidup menjadi lebih harmonis dan penuh makna. Kita menjalani hari dengan ketenangan dan rasa syukur. Ingatlah, penerimaan adalah jembatan menuju keseimbangan emosional. Teruslah berlatih, dan temukan kedamaian dalam setiap tantangan hidup. Kamu mampu menjaga keseimbangan batin dan menjalani hidup penuh kebijaksanaan. Kritik dan penolakan adalah bagian dari perjalanan hidup setiap orang. Namun, seringkali hal ini membuat kita merasa terluka dan terpuruk. Stokisme mengajarkan kita untuk menerima kritik dan penolakan dengan lapang dada dan kebijaksanaan. Kritik bisa berasal dari berbagai sumber, baik konstruktif maupun tidak. Penolakan seringkali membuat kita merasa tidak berharga. Tapi yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Alih-alih bereaksi secara emosional, kita belajar melihat kritik sebagai peluang untuk belajar.
Kita juga menerima penolakan tanpa membiarkannya merusak harga diri. Ini membuat kita lebih kuat dan bijak. Ketika menerima kritik, tanyakan pada diri, apakah ada kebenaran yang bisa aku ambil? Jika menghadapi penolakan, ulangi dalam hati, aku menerima ini dan akan terus maju. Latihan ini memperkuat ketahanan mental dan emosional kita. Dengan menerima, kita tidak terjebak dalam rasa sakit yang berlarut. Kita belajar tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Kebijaksanaan dan keberanian kita pun meningkat. Ingatlah, kritik dan penolakan bukan akhir dari segalanya. Terima dengan lapang dada, dan gunakan sebagai bahan bakar untuk berkembang. Kamu kuat dan mampu menghadapi apapun dengan kepala tegak. Harapan sering menjadi sumber semangat, tapi juga bisa menimbulkan kekecewaan. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara harapan dan realita? Stokisme mengajarkan penerimaan sebagai jalan untuk mengelola harapan dan realita dengan bijaksana. Harapan adalah gambaran masa depan yang kita inginkan. Tapi realita kadang berbeda, dan itulah yang sering menimbulkan konflik batin. Penerimaan membantu kita menyesuaikan diri dengan kenyataan tanpa kehilangan semangat. Kita belajar membiarkan harapan ada, tapi tidak membiarkannya mengendalikan perasaan. Fokus pada usaha dan tindakan, bukan pada hasil yang belum pasti. Ini membantu kita tetap tenang dan optimis sekaligus realistis. Refleksikan harapanmu dan tanyakan, apakah aku siap menerima apapun hasilnya? Berlatihlah menerima kenyataan apa adanya dan mencari hikmah di dalamnya. Latihan ini melatih fleksibilitas mental dan ketenangan hati. Dengan penerimaan, kita tidak mudah kecewa atau putus asa. Kita menjadi lebih tangguh dan bijaksana dalam menghadapi hidup. Keseimbangan ini membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Ingat, harapan dan realita adalah dua sisi dari kehidupan. Terima keduanya dengan lapang dada, dan jalani hidup dengan penuh keyakinan. Kamu mampu menghadapi segala hal dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Hidup penuh dengan ketidakpastian. Kita sering merasa cemas atau takut akan hal-hal yang belum kita ketahui. Stokisme mengajarkan bahwa penerimaan terhadap ketidakpastian adalah kunci untuk hidup dengan damai dan berani. Kita tidak bisa mengontrol masa depan atau semua kejadian yang akan terjadi. Ketidakpastian adalah bagian alami dari keberadaan manusia. Penerimaan membantu kita melepaskan kecemasan yang tidak perlu. Alih-alih takut atau menolak ketidakpastian, kita belajar untuk menerimanya dengan lapang dada. Kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, sikap dan tindakan kita sendiri. Ini memberikan kekuatan dan ketenangan di tengah ketidakpastian. Setiap kali merasa cemas tentang masa depan, ingatkan diri, aku menerima ketidakpastian ini dan akan menjalani dengan sebaik-baiknya. Berlatih fokus pada saat ini dan kendalikan apa yang ada dalam jangkauan kita. Latihan ini membantu kita mengurangi kecemasan dan meningkatkan ketahanan mental. Dengan penerimaan, kita menjadi lebih fleksibel dan siap menghadapi perubahan. Ketenangan batin dan rasa percaya diri tumbuh dalam diri kita. Kita dapat menjalani hidup penuh makna tanpa terperangkap ketakutan. Ingat, ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan hidup. Terima dengan hati terbuka, dan jalani setiap langkah dengan keberanian dan kedamaian. Kamu mampu menghadapi masa depan dengan keyakinan dan ketenangan.
Kebajikan adalah fondasi utama dalam filosofi Stoik. Tapi bagaimana penerimaan berperan dalam membentuk kebajikan dalam kehidupan sehari-hari kita? Di segmen ini, kita akan menyelami hubungan erat antara penerimaan dan kebajikan, serta bagaimana keduanya membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kebajikan bagi Stoik bukan sekadar berbuat baik, tapi hidup selaras dengan alam dan akal. Ini meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Penerimaan membantu kita untuk tetap konsisten dalam mengamalkan kebajikan, walau menghadapi tantangan. Dengan menerima keadaan dan diri sendiri, kita lebih mampu bertindak bijak tanpa terpengaruh emosi negatif. Kita mengembangkan keberanian untuk menghadapi kesulitan. Kita juga melatih keadilan dengan menerima orang lain dan situasi secara adil. Berlatihlah menerima apa adanya, lalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya, ketika menghadapi ketidakadilan, terimalah kenyataan tanpa putus asa, lalu lakukan tindakan yang benar. Latihan ini memperkuat karakter dan membentuk kehidupan yang bermakna. Dengan penerimaan, kita menjadi pribadi yang lebih stabil dan berintegritas. Kebajikan yang kita jalankan membawa kedamaian batin dan hubungan yang harmonis. Kita menjadi teladan bagi diri sendiri dan orang lain. Ingatlah, penerimaan bukan tanda lemah, tapi fondasi untuk hidup berbudi luhur. Teruslah berlatih, dan jadikan kebajikan sebagai panduan dalam setiap langkah hidupmu. Kamu mampu menjadi pribadi yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih.